Teh Prames menceritakan tentang wanita bernama Boum, seorang ibu yang berupaya meloloskan diri dari teror hantu di rumahnya. Teror tersebut juga menghantui anaknya yang bernama Bel. Teror tersebut dimulai setelah mereka mengunjungi gedung apartemen usang yang ternyata menyimpan kenangan suram Boum sekitar 20 tahun lalu. Pada tahun 1997, Boum dan sahabatnya yang bernama Ibe, memutuskan untuk melakukan bundir karena tidak tahan dengan kehidupan mereka. Karena saat itu, keluarga mereka mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Mereka berjanji mengakhiri kehidupan nahas dengan mati bersama-sama. Ibe meminta Boum berjanji untuk tidak membiarkannya mati sendirian. Setelah itu, Ibe menembak dirinya sendiri. Setelah melihat hal itu, Boum merasa takut dan memilih untuk kabur dan melanjutkan hidupnya. Ia pada akhirnya meninggalkan Ibe sendirian. Boum meminta maaf kepada Ibe karena mengecewakannya. Kisah suram itu, ia ceritakan kepada Bel. Sang putri menilai ibunya telah melakukan hal yang tepat dengan tidak bunuh diri. Di gedung itu, Bel menemukan pagar yang menjadi alat komunikasi Ibe dan Boum di masa lalu. Ia melihat pesan yang menunjukkan Ibe menagih janji Boum untuk tidak pernah meninggalkannya sendiri. Sepulang dari gedung, Bel berlaku aneh. Bel kembali mengalami tidur berjalan. Pada suatu malam, Bel tiba-tiba membuka pintu rumah dan seperti menyuruh seseorang masuk. Namun, Boum tidak melihat sosok yang menjadi lawan bicara Bel. Tak hanya itu, ia juga seperti berbincang-bincang dengan orang lain di ruang tamu, tetapi tidak ada siapapun yang Boum lihat. Hal itu bahkan terekam dalam video. Bel juga sering terbangun di malam hari dan bertingkah seperti orang lain, yaitu mendiang Ibe. Melalui tubuh Bel, Ibe mencoba balas dendam terhadap Boum. Beberapa kali Ibe meneror Boum. Mulai dari menggantung Bel di tirai hingga di akhir cerita mengambil senjata api Boum untuk menembak kelapanya sendiri. Kondisi tersebut membuat Boum akhirnya kembali ke gedung tersebut dan membawa persembahan. Dalam kesempatan itu, ia juga kembali meminta maaf kepada Ibe. Teh Prames menceritakan tentang wanita bernama Boum, seorang ibu yang berupaya meloloskan diri dari teror hantu di rumahnya. Teror tersebut juga menghantui anaknya yang bernama Bel. Teror tersebut dimulai setelah mereka mengunjungi gedung apartemen usang yang ternyata menyimpan kenangan suram Boum sekitar 20 tahun lalu. Pada tahun 1997, Boum dan sahabatnya yang bernama Ibe, memutuskan untuk melakukan bundir karena tidak tahan dengan kehidupan mereka. Karena saat itu, keluarga mereka mengalami krisis ekonomi besar-besaran. Mereka berjanji mengakhiri kehidupan nahas dengan mati bersama-sama. Ibe meminta Boum berjanji untuk tidak membiarkannya mati sendirian. Setelah itu, Ibe menembak dirinya sendiri. Setelah melihat hal itu, Boum merasa takut dan memilih untuk kabur dan melanjutkan hidupnya. Ia pada akhirnya meninggalkan Ibe sendirian. Boum meminta maaf kepada Ibe karena mengecewakannya. Kisah suram itu, ia ceritakan kepada Bel. Sang putri menilai ibunya telah melakukan hal yang tepat dengan tidak bunuh diri. Di gedung itu, Bel menemukan pagar yang menjadi alat komunikasi Ibe dan Boum di masa lalu.
Ia melihat pesan yang menunjukkan Ibe menagih janji Boum untuk tidak pernah meninggalkannya sendiri. Sepulang dari gedung, Belle berlaku aneh. Belle kembali mengalami tidur berjalan. Pada suatu malam, Belle tiba-tiba membuka pintu rumah dan seperti menyuruh seseorang masuk. Namun, Boum tidak melihat sosok yang menjadi lawan bicara Belle. Tak hanya itu, ia juga seperti berbincang-bincang dengan orang lain di ruang tamu, tetapi tidak ada siapapun yang Boum lihat. Hal itu bahkan terekam dalam video. Belle juga sering terbangun di malam hari dan bertingkah seperti orang lain, yaitu mendiang Ibe. Melalui tubuh Belle, Ibe mencoba balas dendam terhadap Boum. Beberapa kali Ibe meneror Boum. Mulai dari menggantung Belle di tirai hingga di akhir cerita mengambil senjata api Boum untuk menembak kelapanya sendiri. Kondisi tersebut membuat Boum akhirnya kembali ke gedung tersebut dan membawa persembahan. Dalam kesempatan itu, ia juga kembali meminta maaf kepada Ibe karena meninggalkannya meninggal sendirian. Pada akhirnya, peristiwa dramatis di gedung terbengkalai itu terjadi. Malam itu Boum mencari Belle ke gedung tersebut dengan naluri keibuannya yang tidak ingin putrinya menjadi korban balas dendam sahabatnya. Namun di sana Belle telah dirasuki kembali oleh Ibe hingga ia menembak kelapanya sendiri. Ending yang patut disyukuri, bahwa ternyata Belle masih hidup. Meski Belle hidup dalam keadaan lumpuh total tak dapat bahkan mengerjapkan matanya. Kasihan. Tapi tetap alhamdulillah ya.